Madrasah Aliyah Negeri 2 Cilacap, berintegritas tinggi berdasar Pancasila, mendidik membangun insan yang cendekia, siapkan generasi harapan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mandala, 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 Mandua Cilacap luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali para pemirsa, khususnya sahabat-sahabat madrasah, sahabat-sahabat insan pendidikan, dan terutama sahabat Mandala, Mandua Cilacap, dimanapun berada. Saat ini di acara pembagian rapot kenaikan kelas para peserta didik, saya kehadiran seorang alumni yang sangat istimewa. Siapa dia? Mari kita sapa Mas Fuan Alexander. Selamat datang Mas Fuan. Selamat. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan heran kalau lihat Mas Fuan, terutama angkatan 2018 ya. Betul. Katanya. Ini Mas Fuan sekarang sedang ada di Mandua Cilacap di ruang podcast kita. Mas Fuan adalah satu dari sekian banyak yang tercatat sebagai Golden Generation di Mandua Cilacap. Kenapa saya sebut begitu? Mas Fuan adalah alumni Mandua Cilacap yang sukses masuk ke Universitas Indonesia dan mengambil jurusan kedokteran. Untuk mengenal lebih dekat, kita minta Mas Fuan Alexander untuk bisa memperkenalkan diri. Silakan Mas Fuan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya Pak. Saya Fuan Alexander. Saya panggil Fuan ya? Fuan, betul. Ya. Saya Fuan Alexander, biasa dipanggil Fuan. Ya. Dan lulus di sini 2018 pada saat itu. Okay. Kemudian saya diterima di FKUI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, itu melalui jalur SNMPTN. SNMPTN. Iya, betul. Jalur rapot ya yang lebih terkenalnya ya. Betul. Jalur prestasi lah. Semacam itu. Dan menempuh pendidikan selama 3,5 tahun, kemudian koas selama 2 tahun. Cuma 3,5 tahun? Kalau kedokteran memang kayaknya semuanya itu dipaketkan, gitu ya? Pak. Paket ya. Tidak ambil SKS sendiri. Semacam itu, 3,5 tahun. Mas Fuan luar biasa ini, saya senang ya. Ini sedikit ngobrol sebelum nanti ke Mas Fuan. Saya tadi baru saja menyapa orang tua, wali murid yang sedang hadir di Mandua Cilacap untuk berkomunikasi dengan wali kelas dan sekaligus mengambil rapot kenaikan kelas. Banyak di antara orang tua, bahkan langsung tadi bicara dengan saya mencoba menyapa kakak pada muridnya, besok ngelanjutin di mana. Bahkan orang tuanya yang jawab, Pak Kepala, anak saya kepengen masuk kedokteran. Luar biasa, ternyata Fakultas Kedokteran menjadi tujuan favorit untuk anak-anak di Mandua Cilacap. Dan Mas Fuan ini satu dari sekian banyak dokter-dokter yang sudah dihasilkan dari Mandua Cilacap. Sekarang udah resmi jadi dokter Mas? Sudah Pak. Jadi saya panggil Dokter Fuan aja ya. Baik, terima kasih banyak. Pak Dokter Fuan atau Mas Dokter Fuan, dokter ganteng ini. Terima kasih. Tertarik ke Fakultas Kedokteran, ambil UI lagi Mas. Betul. Kira-kira motivasinya dari mana? Apa kemauan sendiri? Apa ada arahan-arahan dari orang tua atau guru-guru dari Mandua mengarahkan seperti itu? Atau juga boleh nantilah cerita mungkin bagaimana guru-guru kita di Mandua Cilacap punya peran sehingga Mas Fuan atau Dokter Fuan bisa masuk ke UI. Silakan Mas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari yang saya dapatkan sebenarnya faktornya banyak sekali Pak. Banyak sekali. Dari orang tua, memang orang tua encourage saya untuk masuk kedokteran. Kemudian ada trigger juga ketika ibunda saya sakit, ternyata pelayanannya tidak cepat. Tidak sesuai sama apa ekspektasi saya pada saat itu. Ekspektasi Mas Dokter Fuan apa Ibu? Ekspektasi saya. Oke. Yang waktu itu usianya masih usia man. Masih usia man. Iya. Gitu. Jadi saya rasa kenapa ditanganinya lama sekali. Oh iya. Semacam itu. Ini sekaligus menjadi kritik dunia kesehatan ya. Dan mudah-mudahan Dokter Fuan bisa punya
kontribusi merubah sistem yang seperti itu, Mas. Ya, terima kasih banyak Pak. Faktor itu, kemudian saya mikir apa semacam ini, gitu kan? Kenapa sistemnya segitu buruknya pada saat itu saya berpikir. Kemudian dari situ sebenarnya saya berpikir untuk ambil kesehatan, dan ibu waktu itu belum berpikir kedokteran ya. Masih belum. Yang penting kesehatan gitu. Yang penting kesehatan. Dan berkaca dari kondisi keluarga seperti apa, ibu encourage saya sebenarnya untuk masuk ke keperawatan. Kemudian saya konsultasi dengan salah satu guru di Mandua Cilacap, dan ternyata justru beliau, almarhumah Ibu Nur Hayatun. Ibu Nur Hayatun. Betul. Beliau encourage saya untuk ngapain ambil perawat pada saat itu, gitu kan. Beliau merasa saya seharusnya bisa ambil lebih tinggi lagi. Agak mirip saya tadi ya, dalam sambutan kan tadi saya memotivasi. Betul, kalau ambil kesehatan, kedokteran, jangan cukup atau merasa cukup dengan ambil perawatan atau kebidanan. Iya. Dan dari situ akhirnya saya terbangun tuh percaya diri dari Mandua Cilacap masuk kedokteran waktu itu. Tidak sama sekali pada saat itu, karena memang di zaman saya pada saat itu memang ya Mandua Cilacap tidak begitu terkenal. Kemudian kalau misal melalui jalur SNMPTN, jalur rapot tuh kan memang ada perhitungan nilai daerah ya. Nilai daerah dan melihat institusi kan melihat. Betul, jadi Mas Fuan menjadi salah satu pendobrak bisa masuk UI dan juga apalagi kedokteran ya Mas ya. Betul. Tapi setelah itu kan banyak kan yang masuk kedokteran juga, adik-adik kamu kan yang dari sini. Sangat banyak. Iya. Semacam itu. Kemudian ada trigger lain juga sebenarnya pada saat itu, sama hal yang saat ini sedang blow up problem Palestina Israel. Iya. Semacam itu. Saya berpikir, pendeknya pikiran saya pada saat itu, hal praktis yang bisa saya kontribusikan untuk solusi problem Palestina Israel adalah by being a doctor ke sana pada saat itu. Dan sekarang mikir itu. Sekarang terpanggil ingin menghibahkan atau ingin mengamalkan ilmunya untuk menolong saudara-saudara kita di Palestina atau di Israel. Goals akhirnya sama, tapi jalannya yang lebih berkualitas lah kalau menurut saya. Karena ya ketika saya masuk ke kedokteran pada saat itu juga merasa ternyata ya solving problem Palestina Israel nggak bisa hanya dengan saya jadi petugas kesehatan gitu kan. Mau saya jadi petugas kesehatan di sana 15-20 tahun, problemnya nggak akan selesai. Semacam itu. Itu sih awalnya. Jadi ada 3 faktor tadi ya berarti. Dari orang tua, kemudian guru-guru di sini juga memang sangat encourage, dan ada pas pada saat itu momennya sedang blow up problem Palestina Israel. Oke, Mas Fuan. Mas Dr. Fuan sebelum di Mandua Cilacap dari mana? Ini aslinya mana sih? Mungkin sahabat madrasah, sahabat pendidikan dan sahabat Mandala ada yang belum tahu nih. Dr. Fuan ganteng ini, alumni Mandua Cilacap ini, sekarang tinggal di mana Mas aslinya? Saya di Dusun Pasir Halang, Desa Salebu, Pak. Pasir Halang. Salebu. Kecamatan Majenang. Cilacap. Jawa Tengah. Ternyata tetangga dekat ya, sahabat Dr. Fuan ini luar biasa. Dulu sebelum masuk di Iman, dari SMP atau dari MTS? Saya di SMP Negeri 1. Alasan memilih Mandua Cilacap? Pada saat itu ada triggernya juga. Kebetulan suami dari Ibu Hendra yang mengajar biologi, itu Pak Dargo mempromosikan MAN pada saat itu. Pak Dargo itu guru di SMP Negeri 1 Majenang. Itu adalah suami dari guru Mandua Cilacap. Betul. Bu Hendrati Yulia itu ya. Gimana? Kasih motivasi apa? Beliau pada saat itu bilang bahwa bukan berarti ketika kalian yang berprestasi ini sangat berprestasi ini harus sekolah di luar. Waktu di SMP sudah sangat berprestasi, apa biasa-biasa saja? Ranking 1, Pak. Ranking. Memang ternyata orang sukses sudah bisa dimulai dari sejak kecil ya. Iya. Cuma memang tidak langsung ranking 1, Pak. Pada saat itu kelas 7 saya ranking 114. Tapi bukan karena dulu di daftar di SMA tidak keterima terus milih di Eman kan? Bukan. Walaupun tadi ada motivasi dari guru, tapi memang betul-betul memilih pilihan utama juga Mandua Cilacap. Betul. Oke. Terus
setelah di Mandua Cilacap, karena hari ini saya harus bangga, sahabat madrasah, sahabat pendidikan, dan sahabat Mandala, karena alumni Mandua Cilacap terbukti bahkan sudah menjadi dokter dari Universitas Universitas Indonesia, ada UII ya, yang luar biasa. Dan saya bangga, mungkin Mas Fuan atau Kak Dokter Fuan, ada trik-trik yang mungkin bisa disampaikan buat adik-adik di kelas, motivasi-motivasi atau tips-tips supaya adik-adik terutama yang sedang belajar di Mandua Cilacap juga bisa mengikuti langkah Mas Dr. Fuan untuk bisa sukses nembus di perguruan tinggi, terutama di UI atau di perguruan tinggi lain. Baik. Sebenarnya kalau dari saya sendiri tidak ada yang namanya tips dan trik untuk exit ya. Sebenarnya kayak jadi betul-betul yang terbaik lah. Karena sebenarnya dari dulu sampai sekarang ya orang-orang sudah shortcut tuh. Dari dulu ketika orang mungkin mau masuk sekolah belajar, pasti ada 1-2 orang yang punya tips dan trik. Nah ini pastinya juga akan tersosialisasikan gitu loh. Jadi orang-orang semuanya pada akhirnya tahu tips dan triknya. Semacam itu. Sama halnya dengan saya juga pada saat ini, bukan orang yang punya tips dan trik sendiri gitu loh. Orang-orang sukses yang lainnya pun saya rasa begitu. Nggak punya tips dan trik sendiri. Semuanya sudah sangat jelas. Tetapkan goals-nya itu apa. Stay motivated untuk meraih tadi dan konsisten. Disiplin. Nggak ada yang lain, semuanya nggak ada yang mudah. Even saya kasih tahu tips dan triknya tadi, goalsnya itu apa, dan stay motivated dan disiplin, tidak semua orang akan betul-betul melaksanakannya. Semua orang sudah tahu jalan untuk sukses itu seperti itu, tapi nggak semua orang mau menjalani. Luar biasa, Mas Dr. Fuan Alexander. Senang saya bincang-bincang dengan Dr. Fuan. Tapi sayang, kita harus mengakhiri sesi ini. Nanti bisa kita teruskan pada sesi berikutnya. Sahabat Mandala, sahabat madrasah, ini saja bincang-bincang kita untuk berjumpa dengan alumni sukses dari Mandua Cilacap. Saya akan mengakhiri dengan mengucapkan salam Mandala. Salam Mandala, 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 Mandua Cilacap luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada masa depan gemilang, majulah